para bapak dan ibu dari jajaran produsen pupuk Kaltim dari dan Petrokimia Gresik, para distributor pupuk bersubsidi, teman-teman kepala bidang, sekretaris, dan perwakilan garda depan Pak Bupati di Pertanian Lumajang, para PPL Pak. Hari ini alhamdulillah Pak Bupati berkenan untuk hadir dan menyaksikan langsung menika inisiatif dari teman-teman produsen sama distributor Pak untuk berkontribusi aktif kepada Lumajang, kerjasama mitra kerjasama yang aktual dengan Lumajang. Hari ini insya Allah untuk para PPL kami akan diserahkan jaket Pak, diberikan judul jaket Lumajang Bumi Organik Pak Bupati, dan sembako juga. Tapi ini saya laras dengan kebijakan Pak Bupati Lumajang, hari ini akan sampaikan itu. Kemudian yang kedua, kami atas nama jajaran Dinas Pertanian kami sampaikan terima kasih Pak Bupati atas keramat panjenengan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu amalan kita ketika petani Lumajang tetap konsisten dengan ketentuan kesehatan kaitannya dengan COVID-19 Pak. Apalagi di sawah lebar Pak, malah jauh-jauh barangnya sudah. Oke, insya Allah petani Pak Bupati semua sehat, Pak Bupati semangat, selaras dengan doa untuk kesehatan Bapak Bupati beserta keluarga pemerintah Kabupaten Lumajang. Saya itu yang bisa kami laporkan Bapak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon izin Bapak Bupati berkenan untuk menyampaikan pendapat kami. Yang saya hormati teman-teman dari Pupuk Kaltim Petrokimia Gresik, teman-teman dari distributor pupuk bersubsidi, saya kayaknya kenal semua ini. Sering menjadi keluh kesahnya para petani hari-hari ini. Pak Iman, Kepala Dinas Pertanian, semua teman-teman penyuluh pertanian, saya lihat ini sehat semua ini. Bapak Ibu semua saya hormati, saya hari ini akan menyerahkan secara simbolis jaket penyuluh pertanian, biar tambah semangat. Jaket ini sebagai identitas bahwa penyuluh pertanian benar-benar menjadi garda terdepan dalam produktivitas para petani di Kabupaten Lumajang. Amin. Saya yakinnya bahwa teman-teman yang ada di penyuluh pertanian ini berdampingan langsung dengan para petani. Program pemerintah mulai dari prioritas untuk produksi tanaman pokok atau beras, padi, di sisi yang lain bahwa kita akan terus menyelesaikan problematikanya. Saya bersyukur karena produktivitas petani di Kabupaten Lumajang tentu kalau dihitung rata-rata lebih unggul berbanding banyak kabupaten lain yang ada di Jawa Timur khususnya. Tapi tidak memungkinkan bahwa produktivitas yang tinggi itu tanpa persoalan. Kemarin misalnya mulai ada kurang ya, tapi juga tidak dominan. Di beberapa titik ada. Nah, saya kira penyuluh pertanian yang ada di barisan terdepan dalam mendampingi para petani, saya minta untuk melakukan langkah-langkah antisipasi terkait dengan kondisi pertanian yang hari ini juga kadang-kadang tidak bisa kita prediksi. Apalagi misalnya penjelasan tentang pupuk bersubsidi ini yang masih saja para petani ini harus diulang-ulang penjelasannya. Menyadarkan teman-teman di petani untuk mengikuti kelompok tani saja itu juga bukan hal yang sederhana. Nah, karena itu saya mohon untuk tidak lelah teman-teman penyuluh ini mendampingi para petani dengan segala problematikanya dan dengan segala
sumber daya manusia yang ada. Teman-teman siap ya? Luar biasa Pak Paiman ini. Satu hal lagi yang terus kita optimalkan adalah soal pertanian organik. Saya minta dengan segala hormat semuanya, di mana titik persawahan yang bisa diintervensi untuk menjadi organik, saya minta untuk segera koordinasi dengan Pak Paiman. Saya sebenarnya tahun ini berikhtiar untuk program pupuk, program pertanian organik ini bisa segera ada progres yang signifikan. Tetapi karena ada pagebluk yang namanya corona ini, jadi ya kita semua harus bersabar dengan kondisi yang ada. Tetapi bahwa progres atau harapan untuk Lumajang betul-betul action dalam pertanian organik tidak boleh punah, harus terus semangat. Dan saya berterima kasih kepada PPL, para penyuluh pertanian di lapangan, di persawahan ini yang terus melakukan pembimbingan, pendampingan kepada para petani, khususnya tadi prioritas program kita semua, pemerintah Kabupaten Lumajang, untuk menjadi pionir dalam pertanian organik. Saya yakin ke depan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, pertanian organik ini yang akan menjadi daya saing. Saya yakin. Nah, kalau kita memulai hari ini, kalau kita lakukan hari ini, maka persaingan di 20 tahun yang akan datang kita sudah bisa juara. Karena kita mulai terlebih dahulu. Tentu keadaan yang akan datang, tantangannya juga tidak mudah. Apalagi teknologi pertanian hari ini juga semakin terus digalakkan. Yang ujungnya apa? Yang ujungnya adalah buruh tani semakin tidak mendapatkan ruang yang lebih banyak. Sekarang orang panen tidak seperti dulu. Dulu saya masih kecil, masih sering diajak ke sawah. Panen itu banyak yang bantu dengan model ngasak. Jadi yang bantu sambil dia dapat ngasaknya. Oh, bawon jenenge. Ngasak yang kehilangan. Iya. Sisa-sisa itu kan ngasak. Sekarang sudah tidak ada ngasak. Sudah hampir tidak ada. Ada tapi sudah ruangnya sempit. Nah, semakin ada teknologi pertanian, tentu pilihan-pilihan orang berinteraksi mencari akses pekerjaan lebih banyak. Nah, itulah yang kemudian nanti pertanian itu akan menjadi daya saing baru, karena teknologi juga akan semakin hadir di dunia pertanian. Di sisi yang lain, tentu efektivitas bertaninya akan semakin tinggi. Efektivitas bertani itu misalnya modalnya tidak terlalu banyak, hasilnya melimpah. Itu konteks efektif. Nah, ke depan 10 tahun yang akan datang, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, itu yang akan menjadi daya saing dalam industri pertanian. Nah, belum nanti pasti ada teknologi pengolahan, ada pasca panen yang tentu lebih berkembang dari saat ini ke depan, dan ke depan kita harus jadi. Nah, Kabupaten Lumajang harus berpikir yang akan datang. Kapan mulainya? Saat ini. Terima kasih. Nanti saya yakin tidak akan ada penyuluh-penyuluh pertanian yang unggul dari Kabupaten Lumajang yang bisa kita pertaruhkan, kita kompetisikan untuk menjadi penyuluh yang betul-betul handal. Saya kemarin dapat laporan dari Pak Paiman soal metode yang digunakan oleh BBS, karena 2015 itu kita perhitungannya produksinya 6,1 ton per hektar per tahun. Nah, tetapi karena metode kerangka sampel areanya berubah dari BBS, kita 2018-2019 turun 5,9 ton per hektar per tahun, sama 5,6 sama 5,3. 5,6 2018, 5,3 2019, semakin turun. Nah, saya akan membuat data tandingan Kabupaten Lumajang. Saya akan protes kepada BPS. Kita akan betul-betul nyatakan sesuai dengan real yang ada di lapangan, berapa hektar sawah kita, berapa ton produksi kita, nanti akan kita sandingkan.
Dalam konteks ini, oh tidak apa-apa saya. Nanti misalnya berdebat dengan BPS, tidak apa-apa. Yang penting real, data dari penyuluh, data dari pertanian yang nyata yang ada di Kabupaten Lumajang. Ya, Pak Bupati. Masa kita dihitung dengan teori mekanisme sampel? Tidak bisa. Kita nggak sampel. Ini loh nyatanya. Ini loh yang produksi. Nggak pakai sampel-sampelan. Bukan sampel ya, sampel. Iya. Faktanya kita lakukan nanti. Kecamatan mana, persawahannya berapa hektar, produktivitasnya berapa, kita hitung semuanya. Sak foto-foto nilai perlu. Siap. Siap. Siap, Pak. Iya, sak foto-foto ini. Ini supaya ini kenyataannya bahwa kita ini hari ini lumbung dalam produksi pertanian khususnya bahan pokok. Nanti akan kita haturkan kepada pemerintah bahwa kita akan terus meningkatkan produktivitas itu. Kalau teori BPS kemudian dalam konteks sampel yang itu menjadi metode, sementara realnya bisa kita haturkan tanpa model metode sampel, ya tentu data yang real itulah yang akan menjadi pertaruhan kita. Nah, itu yang akan saya lakukan. Jangan khawatir teman-teman BPL, saya akan tetap berjuang untuk para petani. Terima kasih, Pak Saya Bupati. akan tetap berjuang untuk produktivitas pertanian di Kabupaten Lumajang yang lebih berdaya saing. Kemudian saya terima kasih PPL untuk juga menyampaikan saran-saran kepada para petani supaya menjaga kesehatan. Walaupun saya yakin lah petani ini sehat. Yang ini wis Gosong Pak dengernya. Iya, buka baru jam setengah jamannya lah ke laut lah, setengah jamannya nang pondokan. Ya, tetap jaga kesehatan. Salam untuk keluarga semuanya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.